Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di hujan yang turun ya, aduh siang-siang gelap nih. Jadi apa namanya? Jakarta dan sekitarannya ini diguyur hujan hari ini, tapi semoga hujan membawa berkah ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Terdiri dari 3 part, nggak banyak. Dan pastinya kisah-kisah dari Mas Untung selalu menarik untuk disimak. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe. Yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita masuk ke dalam kisahnya. Berguru ke dukun santet karena sebuah dendam. Kisah Supono. Sudah hampir 7 bulan, Supono yang merantau di kota Jakarta bekerja di sebuah toko bangunan besar yang ada di daerah Jakarta Selatan. Supono yang tinggal bersama paman dan bibinya yang bernama Lek Kartolo dan Lek Parmi memang dikenal sebagai seorang pemuda yang rajin. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, Supono selalu berangkat bekerja sekitar pukul setengah 7 pagi, walaupun toko bangunan tersebut baru dibuka sekitar pukul setengah 8. Namun, Supono memilih untuk menunggu pemilik toko yang bernama Pak Irawan datang dan membuka material bahan-bahan bangunan tersebut. Tidak jarang juga, Supono diminta untuk bekerja lembur di hari Minggu, entah itu untuk membersihkan toko atau merapikan barang-barang yang ada di sana. Dan karena kerajinan serta kejujuran yang dimiliki oleh Supono, dia akhirnya mendapatkan kepercayaan lebih dari Pak Irawan. Memasuki bulan ke-9, Supono akhirnya dijadikan orang kepercayaan langsung Pak Irawan. Dia diserahi semua kunci toko dan diminta untuk membuka toko lebih awal meski Pak Irawan belum datang. Walau di tempat bekerjanya itu sempat ada yang merasa iri, namun Supono berhasil merangkul semua pekerja yang kebanyakan telah bekerja lebih lama daripada dirinya. Selain menjadi orang kepercayaan dari Pak Irawan, Supono pun mulai diberikan tanggung jawab lebih, mulai dari mengurus semua daftar hadir dari para pekerja hingga mengurusi barang-barang material yang datang dari para suppliernya. Di samping itu, Supono juga mulai membuat sistem komisi yang didapatkan semua pekerja dengan sistem dibagi rata, dan hal itulah membuat orang-orang yang pada awalnya merasa iri kepada Supono kini lebih menyukainya. Mereka mulai melihat Supono sebagai sosok yang bukan hanya pekerja keras untuk dirinya sendiri, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan rekan-rekannya. Dengan suasana yang semakin harmonis, toko bangunan tempat Supono bekerja pun semakin berkembang dan menjadi lebih baik dalam melayani pelanggan. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya pun mulai berubah. Sosok Supono sedikit demi sedikit mulai terpinggirkan oleh kedatangan anak dari Pak Irawan yang bernama Anton. Sejak Pak Irawan membuka toko material bangunan baru, Anton pun diminta untuk menggantikannya di toko yang lama. Namun, keharmonisan antar pekerja mulai terkikis semenjak kedatangan Anton. Anton datang membawa cara kerja yang berbeda, terlihat lebih tegas dan bahkan terkadang terlalu keras dalam mengambil keputusan. Para pekerja yang sebelumnya merasa dihargai oleh sistem komisi yang dibuat Supono dan disetujui oleh Pak Irawan, kini mulai merasakan tekanan karena sistem tersebut perlahan dihapus. Anton lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan karyawan yang menyebabkan hubungan antar pekerja mulai retak.
Supono, yang pada awalnya menjadi sosok sentral di toko itu kini semakin tersisi. Tanggung jawab yang dulu dipegangnya satu persatu diambil alih oleh Anton. Meskipun dia tetap bekerja dengan rajin dan penuh dedikasi, namun suasana kerja yang tidak lagi sangat dulu membuatnya mulai berpikir tentang masa depannya. Dia mulai mempertimbangkan langkah berikutnya. Apakah tetap bertahan atau mencari peluang lain untuk mewujudkan impian yang selama ini dia simpan dalam hati. Hari demi hari terus berlalu dan Supono semakin merasakan perubahan sikap dari Anton yang seolah meremehkan keberadaannya. Berbagai keputusan yang dibuat oleh Anton seringkali bertentangan dengan cara kerja yang selama ini ditetapkan oleh Pak Irawan dan juga Supono. Bahkan suatu hari Anton dengan santainya berkata di depan para pekerja, "Semuanya, di sini saya lebih fokus pada keuntungan. Ya kalau tidak bisa mengikuti aturan kerja yang saya buat, silakan cari saja tempat lain," ujar Anton dengan suara lantang. Perkataan itu bagai sebuah tamparan bagi Supono yang selama ini telah mencurahkan tenaga serta pikirannya demi kemajuan toko dan kesejahteraan para pekerja. Namun kini semuanya terasa sia-sia. Dan puncak dari tindakan kesemena-menaan Anton terjadi ketika dia secara sepihak mencabut hak Supono untuk mengelola daftar hadir dan keuangan toko. Tidak hanya itu, dia bahkan mengganti sistem komisi yang sudah berjalan baik dengan sistem baru yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pada suatu sore, setelah toko tutup, Supono memberanikan diri menemui Anton di ruangannya. Dengan nada tenang namun tegas, dia pun berkata, "Maaf Mas Anton, saya mau bicara sebentar," ujar Supono dengan tenang. Kamu mau apa? Hah? Mau cari muka lagi di depan karyawan? Dan juga di depan ayah saya?" balas Anton dengan nada yang terdengar seperti tamparan keras bagi Supono. "Tidak Mas, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Karena saya bekerja keras selama ini, tidak meminta pujian ataupun sekedar mencari muka, tapi untuk membesarkan usaha ini dan juga membuat para pekerja lebih sejahtera lagi Mas. Jadi setidaknya hargailah usaha saya dan juga teman-teman yang sudah membangun toko ini bersama," ucap Supono dengan tenangnya. Mendengar hal itu, Anton hanya menengus sambil menatap Supono dengan sinis. "Jangan ngajarin saya cara menjalankan bisnis ini Mas. Saya tidak butuh seseorang yang terlalu peduli dengan pekerja. Yang saya butuhkan itu adalah hasil. Kalau kamu memang merasa keberatan, ya kamu bebas. Kamu bebas untuk pergi," balas Anton dengan kasar. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menancap di hati Supono. Dia merasa diperlakukan seperti orang asing di tempat yang selama ini dia anggap sebagai rumah kedua. Supono yang sudah menahan emosi akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mengepalkan tangan dan menatap Anton tajam. "Loh, jangan seenaknya bicara begitu Mas. Tanpa kami, toko ini tidak akan berjalan. Kamu pikir kamu bisa sukses sendirian, hah?" ujar Supono dengan nada suaranya yang mulai meninggi. Mendengar ucapan Supono yang begitu kencang, Anton pun segera bangkit dari kursinya. Dia lalu mendekatkan wajahnya ke arah Supono dengan tatapan tajam. "Jaga bicaramu Supono. Kamu itu di sini hanya sebagai pekerja, bukan pemilik. Kalau kamu tidak suka, silakan kamu pergi dari sini saja," bentak Anton dengan suara yang tidak kalah keras. Tanpa sadar, Supono langsung mendorong dada Anton dengan keras. Anton yang sudah terbakar emosi pun langsung membalas dengan pukulan telak ke wajah Supono. Supono terdorong ke belakang. Namun, sebelum sempat membalas, Anton kembali menghantam perutnya dengan hantaman keras dan itu membuat Supono jatuh tersungkur dan sakit serta merasakan perih di sudut bibirnya yang mulai berdarah. Cukup Mas Anton, jangan seperti ini," teriak salah satu pekerja yang berada di dekat perkelahian itu. Beberapa orang pun langsung membantu Supono berdiri, sementara Anton masih melotot penuh amarah. Supono mengusap darah di bibirnya sambil menatap Anton dengan penuh kebencian. "Kamu bisa merasa menang sekarang, tapi tunggu pembalasan saya," balas Supono dengan amarahnya yang memuja. "Ayo dong, jangan kayak anak kecil gitu. Kalau belum puas, ayo
Kita baku hantam lagi di luar, ucap Anton dengan nada meledek. Tanpa menghiraukan ucapan dari Anton, Supono memilih untuk pergi sambil meludah dan menatap tajam ke arah Anton. Dengan langkah tertati, Supono keluar dari dalam toko, dan hal itu disaksikan oleh teman-temannya yang bekerja di sana dengan rasa hormat bercampur iba. Dia tahu ini adalah akhir dari perjalanannya di toko itu. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak-injak lagi. Malam itu, Supono pulang dengan hati yang berat. Dia berbicara dengan Lek Kartolo dan juga Lek Parmi tentang apa yang tadi terjadi di toko bangunan tempat yang bekerja. Walau tahu jika mencari kerja di Jakarta bukanlah hal yang mudah, namun mereka mendukung apapun keputusan Supono, termasuk jika dia ingin mencari pekerjaan lain. Setelah merenung cukup lama, akhirnya Supono memutuskan untuk mengundurkan diri. Keesokan harinya, Supono pun menemui Pak Irawan yang ada di toko miliknya yang baru. Pak Irawan pun terkejut ketika dia mendengar jika Supono ingin berhenti bekerja. Pemilik toko bahan bangunan itu terus mencoba membujuk Supono untuk bertahan dan akan dipindahkan ke tokonya yang baru. Namun Supono sudah mantap dengan keputusannya untuk berhenti bekerja. Maaf Pak, saya sudah tidak bisa lagi bekerja dengan Pak Irawan, dan sepertinya saya akan mencari pekerjaan lain saja atau kembali ke kampung halaman saya Pak, ujar Supono, yang membuat Pak Irawan geram dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Dengan perasaan lega, meski sedikit sedih, Supono melangkah pergi meninggalkan toko. Dia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang kini ada di pikirannya yaitu ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Anton kepadanya. Setelah 1 minggu bertahan di Jakarta, Supono akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya dengan uang tabungan yang masih dimilikinya. Pemuda bertubuh sedang itu memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu karena walaupun permasalahannya telah berlalu, tapi Supono masih menyimpan rasa sakit hatinya terhadap Anton dan ingin membalaskannya dengan cara apapun. Sesampainya di desa, Supono pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya itu kepada seorang teman baiknya yang bernama Kasman. Mendengar apa yang diceritakan oleh Supono, Kasman pun merasa sangat kesal dan entah dari mana ide itu terucap. Kasman pun mengatakan sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh Supono sebelumnya. Alah, kalau cuma ingin membalas rasa sakit hati, ya kamu jengges saja orang itu Pon, seru Kasman yang membuat Supono tercengang. Jengges? Maksudmu santet man? Tanya Supono dengan antusias. Lah ya jelas dong, bahasa kerennya membunuh tanpa menyentuh, menyakiti tanpa bukti. Balas Kasman sambil tertawa. Tapi uang tabunganku tinggal sedikit ya man, apa cukup untuk membayar dukun? Tanya Supono penasaran. Dah keren Pon, membalas sakit hati itu lebih ampuh kalau kita sendiri yang melakukannya. Kita mengguru dulu sama orang pintar yang ada di desa Widoro. Nah setelah lulus, kamu baru bisa berbuat sesuka hatimu, balas Kasman yang membuat Supono menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa itu bukannya malah merepotkan kita sendiri man? Uang harusnya kita tinggal bayar, tapi malah harus belajar dulu, ucap Supono dengan wajahnya yang terlihat tidak bersemangat. Loh, katanya uangmu tinggal sedikit. Ya mau ndak mau kamu harus meguru. Di sini yang namanya meguru ilmu seperti itu ndak bayar Pon, gratis tis. Ya paling kita hanya bawa beras, gula, teh, dan kopi, serta ayam jago dan ayam betinanya. Itu semua pun bukan buat simbah guru, tapi buat nantinya kita makan sendiri, balas Kasman menjelaskan. Memangnya kamu tahu di mana simbah guru itu berada man? Tanya Supono yang mulai mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh Kasman. Ya tahu dong, uang kenalanku juga banyak kok di desa itu. Tapi kalau kamu mau meguru, ya bukan aku yang mengantarkannya, tapi orang tuamu lah yang harus mengantarkanmu ke sana. Karena ketika nanti kamu diterima menjadi muridnya, kamu juga akan menjadi keluarga simbah itu. Kamu harus tinggal di sana dan membantu semua pekerjaan yang ada.
Yang aku tahu, kau harus di sana selama 40 hari, Pon. Itu syarat utamanya. Maka dari itu, ibumu sendirilah yang harus mengantarmu dan menyerahkanmu kepada Simbaguro. Balas Kasman dengan penjelasannya yang sangat detail. Supono terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Kasman. 40 hari tinggal di rumah sang guru dan membantu semua pekerjaannya itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dia awalnya hanya ingin membalas dendam dengan cara cepat dan mudah, tetapi sekarang Kasman justru menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar dengan sebuah jalan untuk menjadi pelaku, bukan sekedar penyewa jasa. 40 hari. 40 hari itu bukan waktu yang sebentar, Man. Gumam Supono sambil menggaruk-garuk kepalanya. Lah iya dong, Pon. Namanya juga ilmu tingkat tinggi lah. Kalau cuma sehari 2 hari aja bisa dapat ilmu seperti itu, ya semua orang sudah bisa jadi dukun sakti lah. Supono menghela nafas panjang, pikirannya berkecamuk. Dia memang sakit hati, tapi apakah benar dia sanggup menjalani laku berat demi membalaskan dendam? Kalau aku jadi murid Simbaguro, berarti aku benar-benar harus serius ya, Man? Tanya Supono dengan nada ragu. Ya tentu saja, kamu nantinya harus menuruti semua aturannya. Kalau kamu coba main-main, bukan cuma ilmu yang tidak kamu dapat, bisa-bisa kamu kena batunya sendiri. Balas Kasman yang merasa tahu banyak tentang ilmu-ilmu yang sering dipelajari orang-orang di desanya. Mendengar hal itu, Supono hanya menghela nafas panjang. Dia tidak tahu apakah ini adalah jalan yang benar, tetapi di dalam hatinya dendam yang dia miliki masih membara. Jika dia benar-benar ingin membalas sakit hatinya, mungkin ini adalah satu-satunya cara. Malam itu, dia pulang dengan hati yang masih bimbang. Namun, di kepalanya bayangan tentang Simbaguro di desa Widoro terus saja berputar, seakan menariknya untuk melangkah lebih jauh ke dunia yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Nggak usah macem-macem, Pon. Ibu itu sudah sangat senang kamu bisa bekerja dan memberi ibu uang dari hasil kerja kerasmu itu. Pak Lek sama Bulekmu juga senang karena kamu itu rajin, jujur, dan selalu bersemangat dalam bekerja. Tapi sekarang kamu malah mau berguru. Yang danda aja kamu, Pon. Ujar Bu Endang mencoba menasihati anaknya Supono. Lebih baik kamu kerja. Terserah kamu mau kerja di mana. Sepertinya ibu ndak setuju lah, Pon. Kalau kamu berniat mencari ilmu-ilmu seperti itu, lawang dulu bapakmu aja. Punya banyak benda pusaka, dikasihkan sama saudara-saudaranya. Karena katanya dia udah capek harus terus berurusan dengan makhluk yang ndak kelihatan wujudnya. Lah kok malah kamu sekarang mau meguru, Pon. Ibu Bu Endang yang membuat Supono terdiam dan menundukkan kepalanya. Orang hidup itu yang penting ngalah, ngaleh leh. Walau kamu merasa benar, kalau kamu ada di bawah, ya sebaiknya kamu mengalah, lalu ngaleh atau pergi. Ucap Bu Endang lagi menambahkan. Ya sudah, kalau memang ibunda mau nganter, biar Pono pergi sendiri aja kalau begitu. Balas Supono yang membuat Bu Endang menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Pon, mak guru itu ndak gampang loh, Pon. Dulu ayahmu itu sudah pernah melakukannya sewaktu muda. Dia banyak menceritakannya kepada ibu. Ucap Bu Endang yang malah membuat Supono penasaran. Jadi almarhum bapak dulu juga punya ilmu-ilmu kesaktian toh, Bu? Wah, kok ibu ndak pernah cerita toh, Bu? Saud Supono yang kini wajahnya tampak begitu semangat. Untuk apa ibu cerita? Wong bapakmu aja menyesal kok karena dia malah punya banyak musuh jadinya. Balas Bu Endang dengan suara ketus. Bu, sadari Pono masih kecil. Sampai sekarang Pono dewasa, Pono ndak pernah lo meminta apapun yang memberatkan ibu. Karena Pono tahu ibu itu bekerja sendiri, mengurus Pono, Nining, dan juga Harto. Tapi Bu, sekali ini aja Bu, tolong ibu sanggupi permintaan Pono. Pono janji, Bu, setelah nanti selesai berguru, Pono akan kembali bekerja dan juga membantu ibu mengurus sekolah Nining dan juga Harto. Pinta Supono seraya merengek kepada ibunya. Untuk apa toh, Pon? Untuk apa kamu meguru? Tanya Bu Endang dengan wajah yang terlihat sangat serius.
Pono itu, Bu, ditawari pekerjaan untuk menjadi seorang satpam di sebuah pabrik. Nah, kata teman-teman, kalau mau jadi satpam itu harus punya pegangan. Karena terkadang itu ada rampok atau maling yang kadang berbuat nekat. Jawab Supono dengan dalih yang membuat Bu Endang kembali berpikir. Apa ndak ada pekerjaan lain toh, Pon? Cari kerja itu yang aman-aman aja toh. Balas Bu Endang sambil menatap dalam ke arah Supono. Loh, apa ibu pikir mencari pekerjaan itu gampang? Apalagi ijazahku itu cuma SMP loh, Bu. Nggak laku. Nggak ada yang mau menerima karyawan dengan ijazah tingkatan itu. Balas Supono yang langsung pergi meninggalkan ibunya. Bu Endang hanya bisa menghela nafas panjang sambil mengusap wajahnya. Dia menatap ke arah pintu yang baru saja ditinggalkan oleh Supono. Dalam hatinya, dia merasa cemas. Dia takut anaknya melangkah ke jalan yang justru akan membawanya pada kesulitan di kemudian hari. Malam semakin larut, tetapi Bu Endang masih duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Dia terlihat sedang berpikir keras tentang keputusan yang harus diambil karena dia tahu jika dirinya tidak ingin melarang anaknya secara langsung, tetapi dia juga tidak bisa begitu saja membiarkannya terjerumus ke dalam dunia yang penuh bahaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Nining, anak perempuannya, duduk di sampingnya dengan raut wajah penuh kekhawatiran sambil mengusap-ngusap pundak ibunya. Nining mengatakan sesuatu yang akhirnya membuat hati Bu Endang luluh. Bu, mungkin Mas Pono cuma ingin merasa lebih kuat saja. Selama ini dia kan selalu jadi tulang punggung keluarga, tapi dia juga manusia, Bu. Mungkin dia ingin merasa aman dan ingin dihargai di tempatnya bekerja, ujar Nining dengan nada lembut. Bu Endang menatap anak perempuannya itu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Nining membuatnya sadar bahwa mungkin selama ini Supono merasa tertekan. Sepertinya memang itu tujuan dari Kang Mas Mondo, Ndok. Ya wes, kalau gitu besok pagi Ibu akan bicara lagi sama dia. Balas Bu Endang sambil tersenyum. Keesokan harinya, sebelum Bu Endang berbicara lagi kepada Supono, dia pun mulai menyiapkan semua kebutuhan yang akan dibawanya ke rumah Simba gurunya. 1 ulas beras merah dan 1 ulas beras putih, serta gula teh kopi, dan juga 2 ekor ayam jantan dan betina telah dibelinya. Bu Endang yang sangat tahu dengan tradisi seseorang yang akan mengguru, tanpa banyak bicara langsung menyiapkan semuanya. Begitu, udara masih terasa sejuk ketika Bu Endang dengan cekatan mulai memasukkan semua barang ke dalam wadah anyaman bambu satu persatu. Bahan-bahan yang telah dia siapkan sejak subuh tersusun rapi. Beras merah dan beras putih yang melambangkan keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin dibungkusnya dengan kain putih bersih. Gula, teh, dan kopi juga sudah dikemas dalam kantong-kantong kecil, sementara 2 ekor ayam jantan dan betina dibiarkan dalam kurungan bambu agar tetap tenang selama perjalanan. Di sudut ruangan, Supono memperhatikan ibunya dengan perasaan yang campur aduk antara rasa bersalah namun juga rasa lega karena ibunya pada akhirnya bersedia untuk membantunya mempersiapkan semua keperluan untuk mengguru. Dia tahu, meskipun Bu Endang tidak sepenuhnya setuju, tetapi diam-diam dia masih mengikuti adat dan juga tradisi yang berlaku. Matahari mulai meninggi saat Bu Endang selesai menata semua barang ke dalam sebuah pikulan. Dengan gerakan terlatih, dia memastikan semuanya siap untuk perjalanan mereka ke Desa Widoro. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya, hanya keikhlasan sebagai seorang ibu yang berharap anaknya memilih jalan yang benar. Setelah memeriksa kembali semua keperluan, Bu Endang mengambil nafas panjang. Hari itu akan menjadi hari yang panjang, dan perjalanan menuju tempat Simba Guru bukanlah sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan menuju sesuatu yang mungkin akan mengubah kehidupan anak sulungnya itu. Pon, Supono, coba kesini sebentar, Le. Ibu mau bicara, ucap Bu Endang memanggil Supono yang masih berada di dalam kamarnya. Ya Bu, ada apa ya Bu? Balas Supono sesampainya dia di dapur. Ibu tidak bisa melarangmu, Le. Ibu hanya bisa mendoakanmu agar niat ini baik, Le, ucap Bu Endang sambil menatap ke arah Supono dengan mata berkaca-kaca.
Kalau ibu tidak merestui, ya Pono akan tetap berangkat, Bu. Balas Supono dengan wajahnya yang terlihat datar. Ibu merestuimu, Le. Lihat ini. Ibu sudah menyiapkan semua yang sudah kamu butuhkan di sana. Balas Bu Endang yang langsung membuat Supono tersenyum, lalu berlutut dan bersimpu di hadapan ibunya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Pono janji setelah ini Pono akan bekerja lebih giat lagi. Balas Supono yang membuat Bu Endang menitikan air matanya. Setelah semuanya siap, Bu Endang pun mengajak Supono untuk berangkat menuju ke desa Widoro, tempat kediaman seorang guru spiritual yang bernama Bakliwon. Dengan memikul semua barang bawaannya, Supono pun mulai menapaki jalanan setapak melalui perbukitan yang ada di desa itu. Hal itu sengaja dilakukan karena tradisi dari orang yang akan mengguru harus berjalan kaki dan tidak boleh menaiki sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Matahari mulai beranjak naik ketika Supono dan Bu Endang memulai perjalanan mereka. Jalan setapak yang mereka lalui berkelok-kelok, naik turun melewati perbukitan yang dipenuhi oleh pepohonan rimbun. Udara pagi yang sejuk perlahan berubah menjadi hangat, membuat keringat mulai membasahi tubuh Supono. Namun dia tetap melangkah dengan tekad yang bulat. Di pundaknya, pikulan berisi bahan-bahan seserahan untuk Bakliwon terasa semakin berat. Ayam jantan dan betina di dalam kurungan sesekali berkokok seolah mengingatkan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Bu Endang yang berjalan di depannya terus melangkah dengan tenang. Meskipun ada sedikit kekhawatiran yang masih dirasakannya, sesekali mereka berpapasan dengan penduduk desa yang membawa hasil panen dari ladang. Beberapa di antara mereka menatap Bu Endang dan Supono dengan tatapan penasaran, tapi mereka sudah bisa menebak tujuan dari keduanya. Meguru ke seorang guru spiritual bukanlah hal asing di desa itu, tetapi juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan sembarangan. Semakin jauh mereka berjalan, jalan setapak berubah menjadi lebih curam, dipenuhi bebatuan kecil yang licin. Karena embun pagi, nafas Supono mulai tersengal. Namun, dia menolak untuk mengeluh. Dalam benaknya, perjalanan ini bukanlah sekedar perjalanan fisik, tetapi juga ujian pertama bagi niatnya untuk belajar ilmu dari Bakliwon. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, mereka pun akhirnya tiba di sebuah hutan kecil yang menjadi penanda bahwa kediaman Bakliwon sudah tidak jauh lagi. Pepohonan di sekeliling semakin rapat, menciptakan suasana yang sejuk namun juga penuh misteri. Supono bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan tempat di mana dia akan memulai perjalanannya menuju ilmu yang selama ini hanya dia dengar dari cerita orang-orang. Bu Endang berhenti sejenak, menghela nafas panjang sebelum melanjutkan langkah. Di hadapan mereka, di balik pepohonan rindang, tampak sebuah rumah kayu tua yang berdiri kokoh, dikelilingi pekarangan sederhana. Disitulah, di tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk pikuk desa, Bakliwon tinggal dan menuntun para muridnya dalam pencarian ilmu yang lebih dalam. Setelah dapat bertemu dengan Bakliwon yang tinggal di sana bersama istrinya yang bernama Mbak Rumi, Bu Endang pun mulai mengatakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Bakliwon yang bertubuh gemuk dengan mengenakan pakaian serba hitam yang di bagian depannya dibiarkan terbuka langsung menatap ke arah Supono sebelum dia memutuskan untuk menyetujuinya. Bakliwon duduk bersila di atas dipan kayu, hanya terdiam, tapi matanya yang tajam terus menatap ke arah wajah Supono dengan penuh arti. Wajahnya sedikit mengernyit, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang belum bisa dia ungkapkan. Kamu datang ke sini dengan niat mengguru, tapi apa semua itu sudahkah benar-benar kamu pikirkan, Le? Tanya Bakliwon dengan suaranya yang terdengar besar. Oke, Pak. Saya sudah pikirkan matang-matang dan saya siap untuk belajar dari panjenengan, Mbak. Balas Supono dengan suara yang terdengar gemetar. Bakliwon kembali diam. Dia lalu mengangkat tangannya seraya memberikan isyarat agar Bu Endang meletakkan seserahan yang dibawanya di hadapannya. Setelah memeriksa isi bawaan itu sekilas, dia pun mengangguk pelan. Baik, baik. Aku tidak akan menolak siapapun yang ingin belajar. Tapi perlu kamu ingat, Le, ilmu
bukan hanya tentang kesaktian, tapi juga tentang tanggung jawab. Sekali saja kau melangkah di jalan ini, kau tidak bisa kembali dengan tangan kosong, ucapnya dengan nada serius. Ya Mbah, saya paham Mbah, balas Supono sambil menundukkan wajahnya. Kalau begitu, mulai malam ini, kamu akan tinggal di sini selama 40 hari. Kamu akan menjalani laku tirakat dan mengikuti semua aturan yang aku tetapkan. Jika kamu berhasil, baru aku akan mengajarkan ilmu yang kamu cari, balas Bakliwon dengan tegas. Bu Endang menatap putranya dengan raut wajah sedikit khawatir, tapi Supono justru terlihat semakin mantap. Dia tahu jika perjalanannya itu baru saja dimulai. Kalau memang begitu, saya pamit pulang dulu ya Mbah. Saya titip anak saya. Dan ini ada sedikit syarat untuk membeli abu rampe yang dibutuhkan, ucap Bu Endang yang menyerahkan uang di dalam amplop putih kepada Mbak Rumi. Mbak Rumi menerima amplop putih itu dengan anggukan pelan, lalu menyelipkannya di balik lipatan kain jariknya. Dia menatap Bu Endang dengan penuh pengertian, seakan ingin mengatakan bahwa Supono akan baik-baik saja di tempat ini. Terima kasih Mbak, anak sampean sekarang sudah menjadi anak kami juga, dan di sini kami akan menjaga dan membimbingnya dengan sebaik-baiknya, ucap Mbak Rumi dengan lemah lembut. Bu Endang menghela nafas sambil terus menatap ke arah Supono. Dia berusaha menekan rasa berat di hatinya. Dia tahu keputusan ini tidaklah mudah, tapi dia juga memahami bahwa Supono telah memilih jalannya sendiri. Dengan sedikit ragu, dia melangkah mendekat dan mengusap kepala putranya. Belajarlah dengan baik ya Pon. Ibu harap kamu tidak menyia-nyiakan waktu di sini, ucap Bu Endang dengan suara bergetar. Ya Bu, Pono berjanji akan sungguh-sungguh, balas Supono dengan mantap. Setelah itu, tanpa ingin berlama-lama, Bu Endang pamit dan mulai melangkah meninggalkan rumah panggung sederhana itu. Supono menatap punggung ibunya yang semakin menjauh, lalu menghela nafas panjang. Kini dia benar-benar sendiri di tempat itu dan siap menghadapi segala ujian yang akan diberikan oleh Bakliwon. Pono, malam ini adalah malam yang tepat untuk memulai laku tirakat pertamamu. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus kau lakukan. Mendengar hal itu, Supono pun langsung menegakkan tubuhnya dan bersiap menerima perintah dari Bakliwon. Sekarang, kamu harus pergi ke mata air tua di bawah sana. Ambil seember penuh air dari sana, tapi ingat, kau tidak boleh berbicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Jika sampai kau melanggar, kau harus mengulanginya dari awal, ucap Bakliwon dengan suara berat tanpa bertanya lebih lanjut. Dia pun segera mengambil ember kayu yang sudah disiapkan di sudut ruangan. Dia tahu ini adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju ilmu yang selama ini dia cari. Sore itu, langit mulai meredup dan bayangan pepohonan semakin panjang. Saat Supono melangkah menuruni jalan setapak berbatu, udara di desa Widoro memang lebih dingin daripada di desanya sendiri, dan hal itu membuat tubuhnya sedikit menggigil. Di sekelilingnya, suara alam menjadi satu-satunya iringan. Sesekali terdengar bunyi serangga malam yang mulai berdengung, sementara ranting-ranting pohon berderak tertiup angin. Supono tetap fokus mengingat pesan dari Bakliwon untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Semakin dalam dia menuruni lembah yang ada di daerah itu, suasana pun mulai berubah semakin sunyi. Aroma dengan wangi dedaunan dan juga bunga kemuning mulai menyelimuti udara. Mata air tua itu memang berada di tempat terpencil, tersembunyi di balik semak-semak yang lebat. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Supono melihatnya, sebuah mata air jernih yang mengalir dari celah-celah batu besar. Permukaannya berkilauan diterpa cahaya senja yang tersisa. Tanpa pikir panjang, Supono pun segera menurunkan ember kayunya. Lalu dengan hati-hati dia menciduk air hingga penuh. Namun saat ia hendak berbalik, sesuatu terasa berbeda. Tiba-tiba saja terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak
di dekatnya, Supono menegakkan tubuhnya, mencoba untuk tetap tenang. Dia tahu ini bisa saja hanya hewan kecil yang melintas, tapi ketika suara itu semakin mendekat, dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, dan hal itu membuat bulu kuduknya merebah. Supono menahan nafas, jantungnya mulai berdegup kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dia tahu apapun yang terjadi, dia tidak boleh berbicara, tidak boleh menoleh, dan tidak boleh tergoda. Sambil memejamkan kedua matanya, seraya mengumpulkan keberaniannya, Supono pun langsung berdiri, dan dengan langkah mantap dia mulai berjalan kembali ke atas membawa ember penuh air. Sementara suara-suara aneh itu terus membayanginya dari arah belakang. Sesampainya di rumah Mbak Kliwon, Supono pun disambut dengan senyuman dari wajah sang guru yang dipenuhi dengan kumis tebal yang menyatu dengan jenggotnya itu. Senyuman itu menjadi penanda jika Supono benar-benar sangat berniat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Mbak Kliwon. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan ilmu-ilmu yang akan kau dapatkan nanti, Le? Tanya Mbak Kliwon sambil tersenyum dan terus saja memegangi janggutnya. Mendengar pertanyaan dari Mbak Kliwon, Supono pun hanya terdiam. Dia merasa bingung untuk menjawabnya, namun sedetik kemudian Mbak Kliwon mengatakan sesuatu yang membuat Supono terkejut, dan setelah itu dia hanya bisa terdiam sambil menundukkan wajahnya. Apakah sakit hatimu teramat dalam, Le, sehingga dirimu sangat ingin sekali menyakiti orang itu? Tanya Mbak Kliwon dengan wajah yang terlihat tenang. Iya, Mbak, betul. Itulah alasan saya datang ke sini, balas Supono dengan suara gemetar dan terus menundukkan wajahnya. Kenapa kau tidak mengirimkan sesuatu yang bisa kau beli, Le? Tanya Mbak Kliwon yang terasa semakin menekan bagi Supono. Tidak, Mbak. Saya memang ingin melakukannya sendiri, balas Supono dengan suara pelan. Bagus. Bagus sekali. Aku sangat jarang menemukan orang sepertimu, Le. Biasanya orang-orang itu datang ke sini dan memintaku untuk mengirimkan santet kepada orang lain, balas Mbak Kliwon menjelaskan. Mbak Kliwon mengelus janggutnya perlahan. Dengan tatapan tajam, dia mengamati Supono yang masih menunduk. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar bunyi kayu terbakar dari tungku di sudut rumah. Kau harus tahu sesuatu, Le. Ilmu yang akan kamu pelajari itu bukan sekedar alat untuk membalas dendam. Ilmu itu akan menyatu dengan dirimu, dengan hatimu, dan juga dengan nasibmu. Apa kau siap menanggung akibatnya? Tanya Mbak Kliwon dengan tegas. Supono mengangkat kepalanya perlahan. Matanya masih menyimpan kebimbangan, tapi di balik itu ada keteguhan yang terus dipegangnya. Ya, Mbak, saya siap, Mbak, jawab Supono dengan penuh keyakinan. Dendam itu seperti bara api, Le. Semakin kau genggam, semakin panas yang kau rasakan. Tapi jika itu maumu, aku akan membimbingmu dan menjadikanmu murid yang berbeda dari murid-muridku yang lain. Tapi ingat satu hal, Le. Begitu kau menapaki jalan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kau akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang tidak bisa kau tinggalkan begitu saja, balas Mbak Kliwon dengan nada berat. Mbak Kliwon lalu berdiri dan melangkah ke sudut ruangan. Setelah itu, dia mengambil sesuatu dari sebuah peti kayu tua, dan dia kembali dengan menunjukkan sebuah kain hitam yang digulung rapi. Bukalah kain ini saat tengah malam nanti. Bacalah apa yang tertulis di dalamnya dan patuhi semua yang kuperintahkan. Malam ini adalah malam perjalananmu, ucap Mbak Kliwon menjelaskan. Supono menerima kain hitam itu dengan kedua tangannya yang tampak gemetar. Saat itu, dia merasa seolah sedang memegang takdirnya sendiri. Walau ada sedikit rasa penyesalan, namun dia tahu jika tidak ada jalan untuk kembali pulang.
Ketika waktu surup atau saat azan maghrib berkumandang, Supono pun memulai ritual pertamanya dengan dimandikan menggunakan air yang diambilnya tadi yang diberikan bunga berwarna merah dan berwarna putih. Saat air yang telah diberikan bunga merah dan putih mengguyur tubuhnya, Supono merasakan hawa dingin meresap hingga ke tulang. Bau harum samar dari bunga-bunga itu bercampur dengan aroma tanah basah, menghadirkan suasana mistis yang semakin kuat. Di bawah cahaya maram lampu minyak, Barumi dengan telaten menyiramkan air ke kepala Supono dan membiarkannya mengalir perlahan menyusuri tubuhnya. Air dingin itu terasa seperti menyapu segala beban yang ada di dalam dirinya, namun di saat yang bersamaan juga meninggalkan sensasi aneh yang sulit untuk dijelaskan. Mbak Kliwon sendiri duduk bersila di dekatnya, menutup mata dan menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang paham tentang ilmu kebatinan. Suara serangga malam mulai terdengar, bersautan dengan desir angin yang melewati celah-celah pepohonan di sekitar rumah itu. Usai siraman terakhir, Supono berdiri sejenak, membiarkan air menetes dari tubuhnya. Udara dingin semakin menusuk, tapi dia tetap diam, meresapi setiap perubahan yang mungkin terjadi di dalam dirinya. Barumi kemudian menyerahkan selai kain putih yang harus dikenakan Supono sebelum dia memulai tahapan berikutnya. Dengan langkah perlahan, Supono berjalan masuk ke dalam rumah, di mana di dalamnya cahaya lampu minyak berpendar redup menanti awal dari perjalanan panjangnya dalam menuntut ilmu yang telah lama dia dambakan. Karena kau ingin mempelajari ilmu itu, maka kau harus memiliki sosok makhluk gaib perewangan, Dan apa yang akan aku berikan ini tentunya berbeda dari murid-muridku yang lain, karena mereka hanya belajar ajian-ajian saja tanpa mencari makhluk perewangan. Ujar Mbak Kliwon menjelaskan kepada Supono di beranda rumahnya yang hanya diterangi oleh lampu minyak saja. Mbak Kliwon menatap Supono dengan mata tajamnya, seolah menilai sejauh mana kesiapan murid barunya itu. Dia mengusap jenggot lebatnya sebelum kembali berbicara. Makhluk perewangan itu bukan sekedar pelayan, Dia adalah kawan dan juga penjaga. Tapi kamu harus tahu, ada harga yang harus kamu bayar untuk memiliki dan juga menguasainya. Ucap Mbak Kliwon yang membuat Supono mengangguk pelan dan merasakan jika jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tahu ini bukan lagi sekedar ilmu biasa, melainkan ikatan dengan sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Mbak Kliwon kemudian mengambil semua buntalan kain hitam dari balik jubah hitamnya. Dengan perlahan dia membuka kain itu dan memperlihatkan sebuah benda kecil yang tampak seperti tulang belulang yang telah menghitam. Aroma anyir samar tercium, bercampur dengan bau dupa yang dibakar sejak tadi. Kau harus melakukan ritual pemanggilan di tempat yang telah aku tentukan. Jika makhluk itu menerimamu sebagai majikannya, maka dia akan datang di dalam mimpimu malam ini. Tapi ingat, kau harus siap dengan segala konsekuensinya. Ucap Mbak Kliwon dengan tegas. Mendengar hal itu, Supono tahu jika tidak ada lagi jalan mundur. Ini adalah keputusan yang telah dia buat, dan malam ini akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih dalam ke dunia yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Supono ya, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Bagaimana di sini Supono adalah orang baik ya, bekerja dengan baik, tapi akhirnya dia diperlakukan dengan tidak baik, dan di situ timbul ya bara dendam yang mana ini mengantarkan dia kepada sebuah sesuatu ya. Dia bisa berubah nih jalan hidupnya setelah ini. Itu semua diawali dengan rasa dendam yang dia dapati dari Anton, yang mana Anton adalah anak dari mantan bosnya Pak Irawan. Makin seru aja nih. Dan besok part kedua jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, karena ini hanya 3 part teman-teman ya. Cepet nih, singkat, padat, tapi keren, pakai banget ceritanya. Dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya,
bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu yuk tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.